2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Virus egoisme. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang Saya suka. masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Atau dengan kata lain, manusia menjadi egois. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli atau tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, perlaga tahu atau so tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dikendalikan oleh hawa nafsu dunia, hawa nafsu diri. Secara lahir ya, mereka akan menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan. Siang hari ini kita berbahagia di dalam dengar dan juga tentu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Virus egoisme. Ya, ketika bicara tentang virus, maka saya percaya bahwa kita semua bisa memahami apa itu virus. Karena itu kalau bisa orang berusaha untuk terhindar dari virus, apalagi ketika bicara virus yang pernah melanda manusia, melanda dunia, baik Indonesia juga, virus misalnya virus corona dan virus-virus yang lain. Karena itu virus itu sesuatu yang menakutkan. Ya, virus itu sesuatu yang sebetulnya sangat ditakuti oleh manusia, apalagi ketika bicara virus itu adalah virus yang ganas, virus yang bisa mematikan. Tetapi bagaimana ketika bicara virus itu adalah virus egoisme? Ketika bicara virus egoisme, maka bicara tentang ya, diri sendiri, bicara tentang aku, bicara tentang saya, egoisme atau ego itu bicara tentang bagaimana ya seseorang atau manusia punya motivasi tertentu. Motivasi untuk apa? Untuk mempertahankan diri, untuk meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri. Segala sesuatu berpusat pada diri sendiri. Egoisme menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan atau mungkin juga tidak peduli dengan kesuksesan, tidak peduli dengan apapun yang terjadi, dengan keadaan, dengan lingkungan atau dengan apapun yang ada di sekitar kita. Atau boleh dikatakan cuek, nggak mau tahu. Termasuk orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dianggap sebagai keluarga, orang-orang yang dianggap sebagai sahabat, orang-orang yang dianggap sebagai misalnya orang yang dikasih, mungkin itu orang tua, mungkin itu anak, atau mungkin itu opa oma dan seterusnya. Kadang egoisme itu ya orang nggak mau tahu dengan orang lain. Oleh sebab itu, maka bicara tentang egoisme itu bicara tentang tingkah laku yang didasarkan pada atas dorongan untuk apa? Untuk diri sendiri. Yang penting saya cuan, yang penting saya untung. Nggak mau tahu yang lain. Ya, daripada kesejahteraan orang lain, boro-boro mau memikirkan kesuksesan, keberhasilan, kesejahteraan orang lain, enggak. Orang-orang egoisme atau virus egoisme ini betapa berbahaya. Dan tidak sedikit manusia sebetulnya tanpa sadar dilanda, diserang, dan bahkan memelihara virus egoisme di dalam diri mereka. Ya, teori secara filosofi maka ego atau egoisme itu apa? Mengemukakan bahwa segala perbuatan atau tindakan selalu apa? Disebabkan oleh keinginan, keinginan untuk menguntungkan diri. Paulus berbicara tentang bagaimana egoisme yang dialami oleh orang-orang di zaman ketika
Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya, kepada Timotius. Tatkala Timotius ditempatkan oleh Paulus melayani jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Bagaimana akhirnya surat ini muncul atau latar belakang teks ini muncul tidak lain dan tidak bukan ketika Paulus melihat bahwa orang yang dilayani oleh Timotius ini adalah orang-orang yang punya virus egoisme di dalam diri mereka. Saya pikir bahwa bukan hanya zaman dahulu, virus egoisme pun bisa melanda dan bisa uh, merebak atau bisa menyerang kehidupan orang di zaman sekarang, termasuk orang Kristen. Karena itu mereka bukan orang yang tidak beribadah, mereka adalah orang-orang yang beribadah, Paulus katakan. Mereka bukan orang yang tidak bertuhan dalam tanda kutip, mereka adalah orang-orang yang bertuhan. Mereka bukan orang yang tidak beragama, mereka adalah orang-orang yang menyebut diri sebagai orang yang beragama. Tetapi secara kehidupan ternyata Paulus melihat ada dosa yang begitu luar biasa mengikat kehidupan umat pada waktu itu. Kenapa munculnya virus egoisme itu? Pertama bahwa munculnya virus egoisme karena kehidupan yang sebetulnya selalu dimanjakan, selalu diutamakan itu tanpa sadar di dalam kehidupan manusia itu bisa menjadikan seseorang ya menjadi orang yang ego, menjadi orang yang egois. Ya, kalau tidak hati-hati maka di dalam konteks kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, bagaimana kita membentuk anak cucu kita dari sejak kecil bahwa tidak salah tentunya kita memanjakan, tetapi ketika kita memanjakan dengan manja yang salah, maka itu akan membentuk kehidupan pribadi, kehidupan karakter, kehidupan seseorang yang kelak barangkali dia akan menjadi orang yang ego, orang yang ingin mau menang sendiri, orang yang tidak bisa mengalah, orang yang tidak mudah untuk menerima keadaan orang lain. Berapa banyak orang yang kemudian mengalami hal yang salah pembentukan sehingga apa? Ketika mereka bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh besar, mereka akan merasa bahwa ini nggak sesuai dengan apa yang saya terima dalam pembentukan waktu saya masih kecil, misalnya. Kadangkala hal itu dijumpai dalam kehidupan ketika misalnya anak-anak kita tempatkan atau di asrama. Wah ini beda nih, pola hidup kita kok beda gitu ya. Pola hidup saya beda. Saya nggak pernah diperlakukan seperti begini. Saya nggak pernah dibuat begini. Saya selalu diutamakan, saya selalu dimanjakan, saya selalu mendapatkan prioritas di dalam kehidupan keluarga oleh papa, oleh mama, oleh orang-orang di sekitar saya. Sehingga tanpa sadar itu akan menjadikan seorang bertumbuh menjadi orang yang egois. Ada virus, ada benih egoisme di sana. Dan ini sangat berbahaya. Karena itu kita mesti menyadari bahwa betapa kita harus bijak, hati-hati. Tentu dalam konteks kita sebagai orang tua, sebagai opa oma, sebagai ya uh, opung atau sebagai ibu, bagaimana kita melatih membentuk cucu kita, anak kita dan seterusnya. Sehingga apa? Mereka bertumbuh menjadi orang yang tidak egois. Jadi waktu saya masih kuliah di uh, kampus yang cukup besar ya, banyak sekali. Mungkin lebih dari 500 kali waktu itu. Ya, teman-teman saya tentu banyak sekali juga dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang, dan bahkan dari berbagai keluarga. Satu teman saya dari daerah Sanggau ini juga, ya, dia seorang anak tunggal, ya, seorang anak tunggal, dia laki-laki, cowok, teman dekat saya. Tapi ketika dia hidup di dalam kehidupan berasrama dan bahkan ketika kami sama-sama kos, sama-sama kontrak, ya karena dia di dalam pembentukan keluarga sebagai anak tunggal beda dengan kami yang lain yang punya sanak saudara, bahkan ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Dia merasa ya saya harus dulu lebih dulu, saya harus diutamakan, saya harus dilayani dan seterusnya. Ini egois. Ya, ini muncul kenapa? Karena tadi kehidupan yang selalu dimanjakan, kehidupan yang selalu diutamakan. Memang di satu sisi bahwa tidak ada yang salah karena memang tidak ada
saudaranya yang lain yang memang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya. Tetapi saya pikir bahwa sebagai orang tua yang bijak atau sebagai keluarga, maka anak perlu dididik sedemikian rupa juga sehingga menjadi anak yang kelak bertumbuh dengan baik. Egoisme muncul kenapa? Karena ada kondisi yang lapar, kondisi yang sulit. Bayangkan ketika kelaparan melanda suatu daerah, maka ada makanan. Orang akan berebut makanan, orang akan menjadi orang yang egois dan tidak peduli dengan orang lain. Ya, apalagi dalam konteks misalnya ketika bicara tentang budaya, budaya yang sulit untuk antri, budaya yang sulit untuk misalnya tertib, wah itu berbahaya sekali. Keadaan yang lapar kadang membuat manusia untuk tidak apa? Untuk tidak bisa melihat orang lain, untuk menjadi orang yang kemudian bertumbuh menjadi orang yang egois. Jadi virus egoisme muncul karena situasi, kondisi yang sulit dalam hidup manusia. Sehingga tidak heran bagaimana orang yang mengalami satu kelaparan. Kalau bicara tentang kelaparan karena makanan, maka dia akan bisa menjadi orang yang egoisme dalam hal makanan. Kalau orang bicara tentang kelaparan itu adalah lapar, bicara kekuasaan, maka dia akan menjadi orang yang begitu egoisme dalam menginginkan kekuasaan. Sekarang ya, zamannya bagaimana mempersiapkan untuk pemilu dan capres, kemudian caleg, juga pemimpin-pemimpin daerah, maka itu akan terlihat bagaimana ketika ada orang yang begitu haus, lapar akan kekuasaan, haus, lapar akan posisi, akan jabatan. Segala upaya, segala situasi, segala sesuatu bisa dihalalkan di sana. Ya, mau benar salah mereka nggak peduli. Yang penting apa? Saya. Yang penting apa? Kelompok kami. Yang penting apa? Golongan kami. Jadi keadaan yang lapar bisa membuat orang begitu menjadi orang yang egois dalam kehidupan. Dan tentu dalam bagian lain maka ya memang tidak pernah diajar untuk peduli dan berbagi pada sesama. Tidak pernah diajar itu bicara banyak hal. Ketika di rumah bagaimana pengajaran yang diberikan. Belajar untuk peduli, belajar untuk berbagi, belajar untuk sharing, belajar untuk caring, belajar melihat orang lain di sekitar. Ya. Di satu sisi bahwa oke di rumah, tetapi di sisi lain ada ajaran-ajaran atau dalam konteks religius, dalam konteks agama. Ya, ada orang yang kemudian ya udah, untuk apa kita peduli, untuk apa kita berbagi, untuk apa kita mengasihi. Yang ada apa? Kebencian. Yang ada apa? Keserakahan. Dapatkan semua, miliki semua, raih semua, gapai semua. Jadi ketika orang tidak pernah mendapatkan satu pengajaran yang baik tentang bagaimana, kenapa peduli dan berbagi itu, maka orang tersebut susah untuk menjadi orang yang tidak egois. Jadi virus egoisme karena memang ya orang nggak dapatkan pengajaran-pengajaran tentang, yo kamu belajar berbagi, kamu belajar mengasihi, kamu belajar peduli, kamu belajar menolong, kamu belajar care sama orang lain. Tetapi ketika pelajaran-pelajaran itu tidak ditanamkan, tidak diberikan, dan bahkan tidak diminta untuk dilakukan, maka itu bisa membuat orang begitu egois. Ya, oleh sebab itu tentu kita dari sejak dini juga ya kalau saya memperhatikan di tempat di mana kami ada saat ini bersyukur ketika kadang saya datang ke sekolah saya lihat bahwa ya anak-anak juga diminta untuk berbagi dengan teman-teman mereka, diminta untuk sharing dengan teman-teman mereka ketika mereka bawa bekal ke sekolah, bawa makanan, eh ternyata mereka kadang berbagi sayur, berbagi lauk yang mereka bawa. Cukup nggak cukupnya ya belajar untuk cukup gitu ya. Kenapa? Mengajar anak untuk tidak menjadi orang yang egoisme, menjadi orang yang tidak egois. Sehingga virus egois itu tidak tumbuh, tidak berkembang di dalam diri manusia, dalam diri anak, dalam diri ya seseorang. Tentu orang akan menjadi orang yang bisa memiliki virus egoisme ketika
Seseorang menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Wah, saya adalah orang yang hebat daripada orang lain. Orang lain tidak punya kehebatan. Orang lain itu di bawah saya. Orang lain itu kurang dan seterusnya. Maka ketika manusia menganggap bahwa dirinya adalah lebih daripada yang lain, hebat, itu tanpa sadar virus egoisme itu sebetulnya mulai tumbuh dan berkembang di sana. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan ketika kita lebih daripada yang lain, maka kita tidak boleh menjadi orang yang jumawa, tidak boleh menjadi orang yang sombong, tidak boleh menjadi orang yang angkuh, tapi hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ya kerendahan hati, berbagi, menolong, memperhatikan. Tapi ketika kita melihat, oh saya lebih daripada yang lain kurang, sehingga kelebihan kita menjadi alat untuk kita menghina orang lain, alat untuk kita mencaci, atau merendahkan orang lain, ya, membuli orang lain. Nah, ini betapa berbahaya di dalam kehidupan manusia. Dan tentu Paulus melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang begitu egois di dalam kehidupan ya jemaat Tuhan mula-mula. Maka virus egoisme itu saya pikir bahwa sangat berbahaya bagi manusia. Dan hal yang menyebabkan kenapa ada virus egoisme itu dalam diri manusia. Dangkalnya iman, dangkalnya pengenalan akan Tuhan. Krisis kerohanian, krisis spiritual. Spiritual adalah spiritual yang bonsai, yang kerdil. Pemahaman, pengenalan akan cinta kasih Tuhan dalam diri mereka begitu kecil dan begitu dangkal. Barangkali secara pengetahuan manusia bisa punya, tetapi secara praktikal di dalam kehidupan itu bisa saja tidak bertumbuh di sana. Bisa saja tidak hidup. Orang bisa saja secara kognitif, secara pengetahuan, secara pikiran orang bisa memahami betapa Allah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang mengasihi, Allah yang memperhatikan, Allah yang peduli dan seterusnya. Tapi ketika itu tidak masuk dalam satu implementasi hidup yang nyata, maka sama aja sebetulnya. Kerohanian yang dangkal, iman yang dangkal. Karena iman itu bukan hanya bicara pada tataran logika, bukan hanya bicara pada tataran pengetahuan, tapi bicara pada tataran perilaku, kelakuan, atau melaksanakan firman itu. Ini yang kadang membuat hidup kita sebagai orang Kristen ya bisa terjebak di sana. Dangkal iman, dangkal pengetahuan. Paulus melihat bahwa orang yang memiliki atau yang punya virus egoisme di dalam tulisan yang kita baca tadi bukan orang yang tidak beribadah kepada Allah, bukan orang yang tidak sembahyang, bukan orang yang tidak persekutuan, bukan orang yang tidak punya komunitas untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka punya. Karena itu bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Secara lahir ya mereka beribadah kepada Tuhan, kata Paulus. Secara lahir ya mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi bagaimana mereka menuruti hawa nafsu dengan segala keinginan yang mereka punya. Ini gambaran orang-orang yang hidup dalam oh, bahaya. Kenapa? Karena ada virus egoisme di sana. Apakah kita membiarkan virus egoisme itu melanda terus? Tentu tidak. Dan orang-orang yang ya punya virus egoisme dalam hidupnya, iya, adalah orang yang melihat dirinya adalah segalanya. Kalau ada orang-orang di sekitar, maka orang itu tidak dihiraukan. Kalau di Zoom, maka ibaratnya di Zoom di kita perbesar, maka yang diperbesar itu bukan orang lain tapi diri kita. Ya, itu orang-orang yang memiliki virus egoisme. Pokoknya dirilah menjadi pusat. Boro-boro mau menjadikan Kristus sebagai pusat. Tidak, tapi diri manusia. Aku adalah yang segalanya. Aku adalah yang prioritas. Aku adalah yang utama. Ini sangat bertentangan dengan pola inkarnasi Kristus, pola pengajaran Kristus. Oleh sebab itu, maka ketika orang yang punya virus egoisme dalam hidup mereka, dan kalaupun mereka ingin berhasil sendiri, sukses sendiri. Kalau ada orang lain yang sukses, orang lain berhasil,
Barangkali mereka berusaha untuk jatuhkan, untuk uang, untuk singkirkan. Kalau saya kaya, kaya sendiri. Kalau saya pintar, pintar sendiri. Kalau saya pandai, pandai sendiri. Kalau saya sehat, misalnya sehat sendiri. Nggak mau berbagi tips kesehatan. Nggak mau berbagi tips bagaimana berhasil sukses dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hal ini itu gitu ya. Enggak. Orang egoisme berusaha untuk menutup semuanya itu terhadap yang lain, ya, dan berusaha untuk mencuri, mengambil hal-hal lain yang bukan menjadi hak milik mereka. Betapa berbahayanya kehidupan manusia ketika manusia dilanda oleh virus egoisme. Itu memang Paulus soroti hal itu. Karena itu yang namanya virus egoisme sangat bertentangan dengan paham altruisme yang mengajarkan bagaimana kehidupan yang peduli, yang mengasihi, yang memperhatikan kehidupan orang lain. Egoisme, orang egoisme, dia mampu mengalahkan, menaklukkan altruisme. Yang sebetulnya altruisme ada dalam diri seorang, nggak ada aja. Tapi dia tekan, dia kalahkan, dia tundukkan. Yang dimenangkan apa? Dalam diri seseorang yang dimenangkan egoismenya, egonya, akunya. Padahal tiap manusia itu diperlengkapi oleh Allah bukan saja bicara tentang emosi, ego, aku, memperhatikan diri, tapi juga altruisme. Sebetulnya Tuhan juga menciptakan manusia dengan kelengkapan yang ada. Tapi manusia berusaha untuk menekan altruisme sehingga apa? Yang menang egoisme, keakuan di dalam diri manusia itu. Maka egoisme bukanlah karakter hidup orang percaya. Virus egoisme betapa berbahaya. Egoisme bukan karakteristik hidup orang Kristen, bukan karakteristik hidup sebagai murid Kristus, bukan karakteristik hidup sebagai anak-anak Allah. Karena itu kita tidak perlu memelihara, harus dimatikan, dibasmi, dibunuh, dibuang. Jangan memelihara virus egoisme di dalam diri kita, tetapi matikanlah virus egoisme. Bagaimana kita mematikan virus egoisme itu? Pertama, bahwa pahami sumber egois di dalam diri kita. Kenapa saya menjadi orang yang ego? Kita sendiri yang tahu barangkali sumber ego kita dari mana. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa oh ternyata saya egois karena ini, maka itulah yang harus kita cut di sana, itu harus kita hentikan, itu harus kita potong, itu yang harus kita obati, itu yang harus kita basmi. Jadi waktu kita mematikan virus egoisme ini, kita harus memahami sumber sikap egois kita. Apakah sumber itu adalah karena kita punya kelebihan daripada yang lain, kita terlalu banyak menerima sehingga kita menuntut orang memberikan hal yang sama pada karena sudah menerima banyak, menerima dan menerima. Sehingga apa? Waktu kita hidup kita ingin orang lain terus memberikan hal yang banyak juga pada diri kita, mensuplai hal yang banyak pada diri kita. Egois. Karena itu kalau kita tahu bagaimana sumber egoisme dalam diri kita, berusaha matikan, tanggalkan, lepaskan semuanya. Belajar untuk apa? Melihat orang lain sebagai orang yang penting juga bagi diri kita. Ya, ini tidak mudah. Tetapi ini tantangan dalam kehidupan orang percaya mula-mula juga. Maka dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi ketika orang yang memiliki sikap hidup egoisme, virus egoisme tadi, dia tidak peduli, tidak memperhatikan orang lain, tetapi lebih mementingkan diri, karena itu tidak sesuai dengan karakteristik kehidupan Kristus yang di dalam diri orang percaya. Di dalam Filipi pasal 2, Paulus sedang bicara bahwa supaya orang percaya belajar pada Kristus, melihat kepada Kristus, tidak mementingkan diri sendiri saja, tapi lihat dong kepentingan orang lain. Apa sih kebutuhan orang lain? Apa sih yang diperlukan orang lain? Apa sih?
Apakah kita memperhatikan kepentingan diri aja? Oh, yang penting kepentingan saya tercukupi. Yang penting kepentingan saya, keinginan saya, kemauan saya terpenuhi. Kepentingan orang lain nanti, misalnya. Tapi Kristus mengajar, Alkitab mengajar, bagaimana dia memperhatikan kepentingan umat. Bagaimana dia memperhatikan kepentingan kita. Karena itu dia rela menanggalkan kesetaraannya dengan Bapa, kesetaraannya dengan Allah. Yang tidak dia pertahankan, melainkan mengosongkan diri. Menjadi sama dengan kita yang tinggal di dalam dunia yang terbatas. Dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Kristus menjadi contoh bagi orang percaya untuk hidup tidak egois. Nggak mudah, nggak mudah. Mau mengorbankan diri, belum tentu. Yang lain, ya kalau bisa, jangan saya mengorbankan diri. Saya korbankan orang lain saja. Misalnya. Itu manusia, natur kita manusia. Oh, kita melihat orang lain tidak penting, tapi melihat diri kita lebih penting ya. Orang lain tertutupi misalnya saja, oh, udah nggak penting. Kita saja yang lebih penting. Kelompok lain nggak penting, kelompok kita lebih penting. Golongan lain nggak penting, golongan kita lebih penting. Keluarga lain nggak penting, keluarga kita lebih penting. Iya. Pribadi lain nggak penting, penting pribadi saya lebih penting. Itu manusia yang hidupnya egoisme. Karena itu untuk mematikan virus egoisme agar tidak hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lihat, belajar untuk lihat kiri kanan, lihat orang lain. Ya, saya belajar banyak hal juga. Kami tidak pernah pelayanan di daerah, kami juga pernah pelayanan di daerah. Tapi sangat berbeda dengan pelayanan yang namanya antara daerah dengan perkota. Ya, ketika kita misalnya pelayanan di daerah perkotaan, kita barangkali ketika kita ya bertemu dengan orang, maka kita mendapatkan apa? Jamuan dari orang. Tapi ketika kita pelayanan daerah, kita hamba Tuhan. Kita sebagai pelayan. Kita justru menjadi berkat bagi mereka. Mensuplai. Menjadi tempat bagi orang lain. Untuk kemudian apa? Yuk berbagi. Belajar. Yang tadi kemudian, kita lihat orang mana lagi yang perlu kita tolong, mana lagi yang perlu kita perhatikan, mana lagi yang. Ya, sehingga apa? Betul-betul kita belajar dari Kristus. Saya rindu bagaimana kita melakukan hal ini, menghidup ini. Sehingga apa? Belajar melihat orang lain sebagai yang lebih penting. Bahkan barangkali lebih penting daripada kita. Ini tidak mudah. Tapi inilah yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Allah. Yang sesungguhnya tatkala para nabi, para rasul, mereka dikatakan kami rela dan bahkan lebih bahagia ketika kami bisa menderita bagi Kristus, menderita karena kamu bagi Kristus. Paulus berusaha kalau dia bisa korbankan darah menjadi korban persembahan bagi umat Yahudi, bagi sesama orang Israel supaya mereka diselamatkan. Jadi lihat apa yang lebih penting, diri kita atau orang lain. Kita kadang lihat diri kita lebih penting, bukan? Sehingga memperhatikan diri kita lebih daripada memperhatikan orang lain. Tapi Kristus memperhatikan orang-orang berdosa yang akan dia tebus, yang akan diselamatkan, lebih daripada memperhatikan dirinya sampai ia korbankan diri, lalu mati di kayu salib. Belajar untuk lihat orang lain. Tidak mudah, betul. Tapi kita perlu belajar sebagaimana Kristus belajar. Bagaimana kita mematikan virus egoisme yang berusaha untuk hidup di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Maka belajar untuk bergantung pada pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Tadi kalau bicara penyebabnya, kenapa? Karena ada kelaparan, ada merasa ketidakcukupan, ada merasa kekurangan dan seterusnya. Dan bahkan tentu ada kadang-kadang ada karena kelebihan. Tetapi apa? Kita belajar untuk melihat bagaimana pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Beriman pada Tuhan yang memelihara hidup kita. Iman yang senantiasa dipelihara Tuhan. Ya, hidup yang diserahkan dalam tangan pemeliharaan Tuhan.
Dia nggak meninggalkan kita. Kadang kita manusia begitu ketakutan yang begitu luar biasa. Sehingga apa? Kita nggak melihat pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau kita beriman, belajar bergantung pada Tuhan. Kita lihat bagaimana cara Tuhan tolong kita. Bagaimana cara Tuhan berkati kita. Bagaimana cara Tuhan bantu kita. Bagaimana Tuhan perhatikan kita. Walaupun barangkali secara manusia, orang lain akan mengambil tempat yang begitu menjanjikan seperti Lot ketika disuruh oleh Abraham pilih. Lot, kamu pilih duluan. Kemana kamu akan mengembara? Kemana kamu akan membawa ternakmu? Kemana kamu akan mengembangkan usaha? Kemana kamu akan mengembangkan bisnis? Pilih dulu. Pilih yang lebih baik ya. Pilih yang lebih menguntungkan, bukan? Pilih yang lebih menjanjikan. Pilih yang lebih nyaman. Pilih yang padang rumputnya hijau, yang ya, memberikan suplai yang baik bagi ternaknya, bagi kambing dombanya. Allah pilih. Tapi Abraham memilih sisa dari Lot. Maka ketika Tuhan berfirman Abraham, bagaimana Tuhan memperlihatkan satu keindahan kepada Abraham. Lot melihat, memilih dengan mata jasmaninya, tidak melihat dengan cara pandang iman. Ketika Lot pilih dekat mana misalnya? Ternyata daerah Sodom dan Gomora. Ternyata daerah yang akan dihukum oleh Allah, yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Daerah yang penuh dengan kejahatan di sana. Oleh sebab itu bagaimana kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, bergantung pada Tuhan, belajar beriman teguh, beriman sungguh pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cara Dia memelihara hidup kita. Tuhan tahu bagaimana cara Dia mencukupkan keperluan kebutuhan kita. Tuhan tahu bagaimana caranya memberkati usaha kita, memberkati bisnis kita, memberkati pekerjaan kita. Tuhan tahu. Karena itu agar hidup kita tidak dilanda oleh virus egoisme. Sehingga apa? Membuat hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Maka teruslah belajar beriman pada Tuhan. Beriman pada Yesus. Belajar untuk mencukupkan diri. Belajar untuk hidup cukup. Manusia kalau mau bicara cukup, tidak cukupnya tidak akan pernah cukup. Seberapapun tidak akan pernah cukup. Karena itu manusia sering kali mengambil hak yang bukan hak miliknya. Mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Mengambil apa yang menjadi bagian dalam hidup orang lain. Kalau bisa bagian orang lain pun dicabut. Ambillah secukupnya. Ingat bagaimana ketika umat Israel diberi makan oleh Allah melalui mana yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan mengajar mereka untuk memberi, mengajar mereka juga untuk mengambil secukupnya. Cukup untuk keperluan hari itu, ambil. Kalau kamu ambil lebih akan busuk. Ya, pasti saya akan mengambil kurang, pasti tidak, pasti akan mengambil lebih. Tapi kalau ngambil lebih, ingat, itu akan menjadi barang yang busuk, yang harusnya barangkali menjadi jatah milik orang. Ambil yang menjadi milik kita, ambil secukupnya, jangan berlebihan. Dan langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana? Ya, bagilah meskipun sedikit tadi. Udah ambil, barangkali kita dapat, tapi kita berbagi juga. Walaupun mungkin sedikit saya nggak bisa berbagi, saya sedikit nggak dapat, nggak banyak, tapi berbagi. Karena nggak cukup, nggak hanya kemudian kita menjadi penerima gitu, nggak hanya jadi penada, tapi juga jadi pensuplai, jadi pemberi, jadi nggak hanya jadi ember untuk menampung, tapi juga kita jadi keran gitu ya. Jadi perawan, jadi keran yang kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, problem kami di sini beberapa hari terakhir kemarin air begitu susah sampai harus berapa kali membeli air. Ya, 3 kali, 4 kali membeli air. Baru 2 malam, malam kemarin hujan dan kemarin hujan. Ini sedikit tertolong. Jadi melihat, ayo berbagi air sedikit, berbagi air gitu ya. Kadang anak-anak
tetapi cukup perlu apa? Belajar juga untuk. Karena itu Amsal mengingatkan, jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerima kebaikan. Jangan menahan hal-hal yang baik dari orang-orang yang berhak menerima hal itu. Padahal engkau mampu melakukan. Engkau bisa. Engkau punya kekuatan. Engkau punya kemampuan. Engkau punya kuasa. Engkau punya barangkali uang. Engkau punya pengetahuan. Engkau punya kesehatan untuk membagi itu. Orang lain mungkin memerlukan. Iya. Tapi bagilah. Itulah yang sebetulnya hidup yang tidak dilanda oleh virus egoisme. Dan tentu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari bagian ini adalah apa? Memiliki ibadah yang benar pada Allah. Orang yang hidupnya memiliki virus egoisme di dalam dirinya adalah orang yang beribadah, tapi ibadah tidak benar, tidak sungguh kepada Allah. Ibadah yang salah bukan melahirkan cinta kasih. Ibadah yang salah menjadikan manusia yang tidak peduli, menjadikan manusia cuek, acuh pada sesamanya. Bisa ya? Bisa. Ibadah yang salah membuat manusia menjadi egoisme, bukan menjadi orang yang penuh cinta kasih. Itulah yang dialami oleh orang yang jatuh ke tangan penyakit. Ketika Lewi lewat melintasi orang yang sedang menderita, memerlukan pertolongan, memerlukan uluran tangan, memerlukan bantuan, menolong tidak. Melewati iya, tapi cuek. Membiarkan iya di sana. Imam iya, tapi beda loh dengan orang Samaria yang secara agama, secara ketuhanan bagi orang Israel zaman itu, orang Samaria tidak diperhitungkan. Orang Samaria dianggap orang yang tidak beribadah, dianggap orang yang najis, dianggap orang yang berdosa, dianggap orang yang tidak punya Tuhan. Tapi apa yang dilakukannya? Dia tolong orang yang menderita, yang jatuh ke tangan penyamuk. Dia turun dari keledainya, dia naikkan orang tersebut ke atas keledainya, bahkan bawa ke tempat penginapan, bawa ke tempat pengobatan. Bukan hanya sampai di situ, berikan uang. Titip ini kalau kurang ini, kalau ini tidak cukup tanggungan lagi kepada ini hebat. Ini ibadah. Karena itu ibadah yang dilakukan dengan cara yang salah, kadang justru membuat orang bukan hidup dalam cinta kasih, tapi hidup dalam apa? Hidup dalam saling tidak memperhatikan, menolong. Bisa saja orang dalam konteks ibadah sama-sama ibadah, sama-sama. Dalam satu komunitas, sama-sama dalam satu gereja, sama-sama dapat. Tapi apa? Kan nggak ada cinta kasih di sana. Nggak ada pertolongan di sana. Nggak ada kepedulian di sana. Ya. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, Paulus dalam bagian lain dalam surat Timotius juga mengingatkan, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, memang memberikan keuntungan. Betapa banyak motivasi orang beribadah. Kenapa kita beribadah? Karena itu bagaimana kita belajar melalui firman. Belajar melalui ibadah. Supaya apa? Supaya kelak hidup kita bermakna. Sekarang, kalau kita dalam pendidikan, makanya sekolah, pelajaran-pelajaran lagi bukan hanya pelajaran agama, bukan pendidikan agama atau tapi mata pelajaran atau mata kuliah sekarang ya pendidikan agama dan hidup yang bermakna. Apa artinya kita belajar agama? Apa artinya belajar pendidikan agama? Kalau pada akhirnya kehidupan tidak bermakna di dalam keseharian, di dalam dunia yang nyata. Jadi biarlah iman kita, pengetahuan kita, firman yang kita dengar, yang kita renungkan, membuat hidup kita apa? Bermakna, peduli pada orang-orang lain. Sehingga kita bukan manusia atau bukan orang-orang yang dilanda, diserang, atau yang sedang mengalami virus egoisme. Tapi sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang begitu merdeka dalam melayani, merdeka dalam cinta kasih, dan memperhatikan sesama. Yesus mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang hidup dalam kemurah hatian, bukan dalam hidup keserakahan, kepelikan, ketamakan, kesombongan, keangkuhan, iya,
dan hal-hal yang lain, tapi hidup dalam apa? Dalam ibadah yang sungguh, yang benar kepada Allah. Kiranya Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita, memberkati kita semua. Terima kasih, Umar.